Pada tahun 2023 bukanlah tahun paling korup karena manusia Indonesia tiba-tiba berubah menjadi monster. Tetapi tahun 2023 adalah tahun ketika topeng akhirnya jatuh. Korupsi yang selama ini disembunyikan rapi di balik meja rapat, dibungkus dengan kata kebijakan, disemarkan dengan bahasa diskresi, akhirnya meledak ke permukaan. Bukan karena dosa baru, melainkan karena dosa lama yang tidak bisa lagi ditutup. Dan kita harus jujur pada diri sendiri bahwa kalau tahun 2023 adalah puncak keterbukaan, maka untuk tahun 2026 sampai 2030 nanti adalah fase kebrutalan. Korupsi di Indonesia saat ini bukan lagi suatu peristiwa, tetapi telah menjadi suatu sistem ekonomi alternatif. Saat anggaran membengkak, pengawasan melemah, di saat politik memanas, moral menjadi runtuh, dan hukum menjadi ragu-ragu, maka keserakahan pun menjadi berani. Dan saat itulah para pelaku korupsi memulai belajar dengan cepat tentang risiko kecil dari suatu hukuman, kalkulasi berat ringan suatu putusan pengadilan, dampak keuntungan korupsi besar, nama bisa dibersihkan, dan utang korupsi gampang diselamatkan. Ini bukan wajah kejahatan, tetapi kalkulasi investasi. Jangan berharap korupsi di Indonesia ini akan hilang. Korupsi akan berevolusi dengan cara yang lebih vulgar. Mereka tidak lagi malu-malu, tidak lagi sembunyi-sembunyi, dan mereka akan melakukan secara terang-terangan karena publik sudah lelah dan aparat sudah terbiasa. Korupsi juga akan lebih masif karena bukan lagi dilakukan hanya satu atau dua orang, tetapi akan dilakukan secara berjamaah, baik eksekutif, legislatif, swasta, maupun aparat. Mereka saling terhubung dalam suatu ekosistem yang saling melindungi. Cara mereka lebih canggih karena tidak menggunakan amplop, tidak perlu lagi antar kofor. Mereka cukup membuat rekayasa regulasi, membuat proyek legal dengan hasil yang ilegal, membuat konsultan bayangan, dan menggunakan dana politik terselubung, sehingga korupsi akan terlihat secara sah, secara administratif, tapi busuk secara moral. Para pelaku juga lebih berani melawan publik karena mereka tidak lagi takut pada opini masyarakat. Bagi mereka, masyarakat saat ini sudah terpolarisasi, gampang terbelah, sibuk bertengkar soal suku, agama, dan kelompok, serta masyarakat telah lelah dengan berita-berita korupsi. Korupsi telah hidup subur dan menjamur di tengah kebisingan rakyat Indonesia saat ini. Kesalahan terbesar kita adalah selalu berpikir bahwa yang penting ada koruptor yang ditangkap. Padahal penangkapan tanpa perubahan sistem itu hanyalah hiburan di media sosial maupun daring. Operasi tangkap tangan atau OTT tanpa reformasi hanyalah tontonan, dan vonis hukuman tanpa efek jerah hanyalah ritual hukum tahunan. Dan inilah tragisnya, bahwa masyarakat akan marah tapi hanya sebentar. Kemudian mereka mulai lupa dan para koruptor akan mengulangi lagi. Korupsi sudah tidak takut pada kemarahan rakyat. Korupsi hanya takut pada kesadaran kolektif yang konsisten. Jika tahun 2023 adalah peringatan bagi kita sebagai bangsa, maka tahun 2026 sampai 2030 seharusnya adalah ujian. Apakah kita sebagai bangsa akan terus menormalisasi korupsi? Terus menganggapnya sesuatu yang biasa saja? Terus menunggu siapa Kejagung, Kapolri, atau pimpinan KPK sebagai pahlawan hukum yang tidak pernah akan datang? Atau kita mulai sadar bahwa korupsi tidak tumbuh karena adanya orang-orang jahat saja, tetapi karena banyak orang-orang baik yang memilih diam? Indonesia tidak kekurangan pasal dalam KUHP maupun regulasi. Indonesia tidak kekurangan lembaga hukum, dan Indonesia tidak kekurangan aparat untuk penangkapan. Tetapi Indonesia saat ini kekurangan keberanian untuk membongkar sistem yang melahirkan korupsi itu sendiri. Jika tidak, maka tahun 2023 hanya merupakan trailer kasus-kasus korupsi, sementara tahun 2026 sampai kiamat adalah film panjangnya.
dan kita semua bukan penonton, tapi figuran yang menanggung akibatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.